Stay tune ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Hasna Syaidah dan Nadiatul Khairiyah. Kami di sini ingin membahas tentang public relation dalam Islam. Apa sih public relation? Public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Nah, apa itu public relation dalam Islam? Public relation dalam Islam merupakan upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina komunikasi dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam. Public relation dalam Islam memerlukan kode etik yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, karena Al-Quran merupakan penuturan perbuatan, tindakan, atau pengakuan Rasulullah SAW yang mempunyai pribadi yang mulia adalah sumber Islam. Apa saja fungsi public relation itu? Fungsi public relation yang pertama adalah memberi peringatan yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat 8, yang artinya sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua itu menyebarkan informasi yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 67, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Yang ketiga adalah membangun kerjasama dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publik, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang keempat, memberi peringatan atau menasihati pimpinan demi kepentingan umum, yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 55, yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa saja sih karakteristik dan keistimewaan dari public relation? Yang pertama, kejujuran atau berkata jujur. Sebagai praktisi public relation yang profesional, sangatlah penting untuk menampilkan diri kita secara jujur dan tulus, karena kesalahan sedikit akan berpengaruh pada reputasi kita. Sebagai praktisi public relation, kita sering berurusan dengan statement yang tidak benar. Hal ini merupakan posisi yang sulit, karena kita tidak boleh berbohong dan menyampaikan statement yang tidak benar. Lebih baik komunikasikan kembali dengan perusahaan atau klien, dan jelaskan kenapa hal itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Tentu, komunikasikan ini secara profesional. Pada akhirnya, ini bukan masalah kebenaran atau kebohongan, ini merupakan etika public relation. Kita harus menjunjung tinggi moral dan etika bisnis dalam mengambil langkah dan menentukan keputusan. Lebih baik tidak disukai karena berpegang pada prinsip moral dan etika dibandingkan dikenal sebagai seorang praktisi public relation yang tidak etis untuk selamanya. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, responsif terhadap aspirasi rakyat. Dan yang keempat, suri teladan. Lalu apa saja sih mekanisme public relation dalam Islam? Yang pertama ada pertemuan individu, yang kedua korespondensi, dan yang ketiga pertemuan masif. Mekanisme public relation dalam Islam dapat dikatakan sebagai dakwah pengenalan Islam. Dakwah ini berfungsi sebagai pengenalan Islam kepada masyarakat. Seorang pendakwah atau orang yang mensosialisasikan Islam pada masyarakat yang paling sukses adalah Nabi Muhammad dan madrasah diniyah. Lalu yang terakhir, apa itu komunikasi langsung? Komunikasi langsung adalah pertemuan secara personal atau komunikasi langsung merupakan media yang paling efektif untuk membangun sebuah kesepahaman dan mencegah miskomunikasi antara penyampaian informasi dan sang penerima. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Itulah yang disebut sebagai komunikasi langsung. Dengan kata lain, komunikasi langsung ini dilakukan langsung bertatap muka tanpa adanya alat bantuan komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Lalu,
komunikasi yang efektif, maka perlu adanya kunci sukses dalam berkomunikasi. Dalam Islam, public relation sangat identik dengan dakwah yang berfungsi mengenalkan Islam kepada umat manusia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang public relation yang paling sukses tetap Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan beliau dalam mendakwakan Islam setelah menerima wahyu, mulai dari bersembunyi-sembunyi, terang-terangan, sampai Islam diterima masyarakat sekitar dan akhirnya menyebarkan ke seluruh dunia.